perkenalkan nama aku Dwi Sentia dengan NIM 2405114191 dari kelas 24D. Di sini aku akan menjelaskan tentang media pembelajaran yang sudah aku buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Strategi Pembelajaran Sekolah Dasar yang diampu oleh Bapak Dr. Zariul Antosa MSN dan juga Ibu Zakia Ulia SPSI MPSI. Yang mana di sini media pembelajaran yang aku mengambil kasus dari yang banyak sekali terjadi di sekolah dasar, yaitu banyaknya siswa yang kesulitan dalam menghafal hasil perkalian 1 sampai dengan 100. Hal ini terjadi karena siswa-siswi ini hanya mengandalkan metode hafalan, dan perkalian ini seringkali dianggap suatu pembelajaran yang membosankan ataupun sulit, terutama jika diajarkan dengan metode ceramah dan juga hafalan. Seperti yang aku alami ketika aku SD dulu, aku sangat sulit dalam menghafal perkalian dari 1 sampai dengan 10 karena ya itu tadi, aku belajarnya hanya dalam bentuk hafalan, tapi aku nggak paham konsepnya bagaimana caranya dari perkalian ini hasilnya bisa segini, seperti itu. Dan ya, itu sangat mengganggu pembelajaran dan juga menghambat kita untuk masuk ke tahap pembelajaran perkalian tingkatan berikutnya. Jadi aku punya solusi untuk masalah ini, yaitu kita membutuhkan media bantu visual dan interaktif yang menarik dan menyenangkan agar kita ataupun siswa-siswi ini bisa mendalami konsep perkalian yang sudah dipelajari di kelas 2. Bagaimana 2 dikali 2 hasilnya bisa jadi 4, yaitu dari hasil 2 ditambah dengan 2. Jadi kita mengaitkan antara perkalian dengan penjumlahan. Dengan seperti ini, perkalian bukan hanya sekedar menghafal hasil tapi juga memahami konsep. Oleh karena itu, aku membuat media pembelajaran, yaitu papan perkalian seperti yang terlihat ini, yang mana dia menyajikan tabel perkalian dari 1 sampai dengan 10, sehingga siswa itu bisa melihat pola. Misalnya untuk dapat hasil dari 5 dikali 2 sama dengan 10 itu seperti ini. Misalnya 5 dikali 2 sama dengan 10 itu ada angka 5 yang ditambah dengan 5 lagi sebanyak 2 kali. Jadi 5 ditambah 5 sama dengan 10. Sama halnya jika kita balik, kalau kita menghitungnya dari 2 ini, itu ada angka 2 yang ditambahi dengan 2 ditambah 2 sampai 5 kali hingga mendapatkan hasil yaitu 10. Jadi dengan begini, siswa itu akan lebih mudah dalam memahami dan menghafal perkalian. Bukan hanya menghafal, tapi dia juga jadi paham dengan konsep perkalian itu sendiri. Nah, media pembelajaran ini mau aku gunain di kelas 3 SD, yang mana itu materinya ada tentang bilangan caca 1 sampai dengan 100, itu yang operasi penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Nah, tapi aku untuk media ini aku ngambilnya operasi perkalian. Yang mana kelas 3 ini kan fokusnya pada penguasaan tabel perkalian dan juga sifat-sifat dasar perkalian. Jadi kelas 3 ini dia bukan hanya dituntut untuk memahami isi dari materi yang ada di buku, tapi juga memahami penguasaan tabel perkalian. Nah, mungkin kalau media yang aku ambil ini di luar dari materi yang ada di buku, tapi ini merupakan penunjang dari proses pembelajaran, yaitu operasi perkalian yang ada di tingkatan kelas 3 SD, yaitu tentang bilangan cacah. Dan media ini juga bisa digunakan di materi-materi lain yang berkaitan dengan perkalian. Nah, tujuan dari pembelajaran kelas 3 itu kan diminta siswa bisa menguasai tabel operasi perkalian 1 sampai dengan 10 dan memahami perkalian sebagai penjumlahan berulang. Ya, walaupun itu bukan termasuk ke dalam bagian dari buku, tapi perkalian ini aku rasa kita harus menghafal perkalian dari 1 sampai dengan 10 itu sebagai pendukung dari proses pembelajaran. Kalau kita nggak hafal perkalian, itu bakal sangat menghambat proses pembelajaran kita juga. Selanjutnya, tentunya dari media yang aku buat ini terdapat kekurangan dan juga kelebihannya tersendiri. Mungkin aku akan jelaskan terlebih dahulu untuk kelebihannya nih. Kalau kelebihan dari media yang aku buat ini, kita bisa melihat dan paham pola perkalian jika kita menggunakan papan perkalian ini. Seperti ini, kan kita bisa melihat nih. Misalnya kalau 5 dikali dengan 5 kali 5 itu kan hasilnya adalah
25. Bagaimana sih polanya sehingga hasilnya itu bisa jadi 25? Yaitu dengan cara 5 ditambah 5 tambah 5 tambah 5 sebanyak 5 kali. Selanjutnya juga ada meningkatkan minat belajar perkalian siswa dengan kita menggunakan media dalam pembelajaran penghafalan perkalian. Siswa-siswi itu akan lebih tertarik untuk bisa menghafal perkalian dan juga lebih mudah dalam menghafalnya, karena kadang kalau kita hanya hafal itu rasanya monoton banget dan juga kita mudah lupa dengan apa yang sudah kita hafal. Jadi kita tuh lebih paham ketika kita mempelajari konsepnya terlebih dahulu lalu kita tahu tanpa menghafal. Jadi kalau dengan kita memahami pola ataupun konsep, kita tuh bisa tahu tanpa perlu menghafal. Media ini juga bisa membantu siswa memahami pola hasil perkalian seperti yang telah saya jelaskan juga tadi. Terus juga media ini mendukung strategi belajar mandiri, di mana tentunya sebelum kita memberikan kebebasan kepada siswa-siswi untuk belajar secara mandiri, kita juga harus memberikan pemahaman tentang bagaimana sih cara menggunakan media ini, tentang bagaimana konsepnya segini, kali segini hasilnya bisa segini, dan lain sebagainya. Setelah siswa-siswi itu paham mengenai hal itu, barulah kita kasih kebebasan kepada siswa-siswi untuk belajar sendiri di rumah ataupun di lingkungan lain yang sekiranya memang dia mencuri-curi waktu untuk belajar. Terus juga dengan media ini bisa menjadi alat bantu evaluasi seperti menebak hasil nih. Media ini bisa kita gunakan nggak di awal pembelajaran ataupun di tengah pembelajaran, tapi setelah pembelajaran sebagai bentuk evaluasi. Misalnya nih, aku nanya, anak-anak ada yang tahu nggak hasil dari 9 dikali dengan 9? Ini kan tentunya 9 dikali dengan 9 itu kan kita tahu hasilnya adalah 81. Nanti ya bakal ada, misalnya kalau anak-anak itu jawab 81 Bu, nanti kita nyuruh anak itu maju untuk membuktikan menggunakan media ini. Kalau yang dibilangnya betul, nanti juga kita minta dia untuk menjelaskan bagaimana sih caranya 9 kali 9 itu hasilnya 81. Oh ternyata 9 kali 9 hasilnya bisa 81 itu karena 9-nya ditambah 9 ditambah dengan 9 sebanyak 9 kali. Terus juga, atau kita bisa menggunakan tabel ini dengan cara lain, yaitu kita melihat di sini jarak antara 9 ke 18 itu ada berapa? Yaitu ada 9. Dari 18 ke 27 ada 9. Nah dari sini tentunya siswa-siswi jadi belajar, oh ternyata setiap melangkah ke satu kotak ini ditambah 9, terus maju lagi ke kotak ini ditambah 9, sampai akhirnya kita meloncat sebanyak 9 kali dapat hasilnya 81. Selain itu, media ini bisa kita gunakan untuk pembelajaran yang kolaboratif. Kan guru di SD tuh cenderung kadang mempelajari matematika itu mengajarkannya tuh hanya dalam bentuk ceramah. Ibunya menjelaskan, oh ini matematika gini-gini ya, perkalian ini begini, contohnya begini. Nanti tiba-tiba kita dikasih tugas, tolong ya kerjakan ini gimana caranya, tolong kalian kerjakan. Terus ataupun ngasih PR tanpa penjelasan kepada siswa-siswi. Nah dengan media ini kita bisa membantu siswa-siswi untuk lebih memahami. Bukan hanya menggunakan metode ceramah, tapi kita juga mengaitkan media ini di akhir pembelajaran, yaitu bisa dibilang kita menggabungkan antara model pembelajaran secara ceramah dan juga game based learning. Kita anggap ini sebagai bentuk game dari setelah kita mengajarkan materi kepada siswa-siswi tersebut. Mungkin ketika selesai penjelasan itu kita bisa nanya ke siswa-siswi tersebut juga mengenai perkalian, oh ini kali ini berapa hasilnya anak-anak, bagaimana cara kalian membuktikannya, gimana caranya bisa dapat hasilnya segitu. Seperti ibu jelaskan tadi, ada yang bisa menjelaskan ulang nggak? Mungkin menggunakan media ini gitu. Terus juga selain itu, dari media yang saya buat ini tentunya terdapat beberapa kekurangan yang tentunya juga sudah ditemukan solusinya, yaitu kekurangan pertama itu papan ini tidak bisa otomatis memberikan pemahaman bahwasanya 10 itu hasil dari perkalian antara 5 dengan 2, yang mana konsepnya itu adalah 5 ditambah dengan 5. Dan oleh sebab itu solusinya itu guru perlu mendampingi siswa-siswi dalam kegiatan pembelajaran menggunakan media ini, yang mana sebelum seperti yang saya jelaskan tadi, sebelum guru membebaskan siswa-siswi untuk belajar mandiri, guru terlebih dahulu menjelaskan tentang cara penggunaan dari media pembelajaran ini, terus konsep-konsep yang terdapat dari media pembelajaran ini. Ketika siswa-siswi sudah paham, barulah guru melepaskan siswa-siswi untuk belajar mandiri. Selanjut kekurangan lain itu ada
media ini kurang fleksibel untuk siswa dengan gaya belajar yang auditori. Kan ada beberapa siswa-siswi itu lebih senangnya kalau dijelaskan oleh guru, katanya lebih mudah menangkapnya, lebih paham. Ketika guru menjelaskan juga kita bisa lebih banyak bertanya dan lain sebagainya. Tapi ada juga beberapa guru yang ketika pembelajaran itu benar-benar hanya ceramah tanpa melibatkan siswa. Jadi itu agak susah ya. Tapi kalau untuk siswa-siswi yang kebiasaan bisa belajar hanya dengan auditori, itu mungkin gurunya bisa lebih membimbing lagi siswa-siswi tersebut untuk gimana caranya dia itu bisa juga paham ketika dia belajar menggunakan media pembelajaran, bukan hanya membutuhkan penjelasan dari guru. Karena kadang kan guru tidak punya waktu ataupun lagi ada kesibukan lain, entah lagi rapat gitu kan. Tentunya kita ngelepasin siswa-siswi kita untuk belajar mandiri, belajar sendiri. Jadi sebelum kita melepaskan siswa-siswi kita untuk belajar sendiri, ya kita harus lebih dulu menjelaskan tentang sesuatu ataupun media ataupun hal yang tidak dipahami oleh siswa-siswi kita, sehingga hal itu nggak menjadi penghambat pembelajaran. Terus juga kekurangan lain itu butuh media bantuan lainnya. Misalnya kan seperti yang saya jelaskan tadi, media ini bisa kita gunakan untuk bahan evaluasi setelah selesai pembelajaran ataupun setelah kita memberikan tugas untuk siswa-siswi menghafal perkalian. Nah, itu tuh membutuhkan media bantuan lainnya. Nah, itu menjadi kekurangannya sih. Karena kan seharusnya kalau media itu ya cukup satu media gitu, tapi ternyata harus membutuhkan media lainnya, yaitu misalnya kayak papan tulis ataupun media lainnya yang berkaitan dengan cara mereka menjumlahkan, cara mereka mencari hasil dari perkalian tersebut sebelum beralih ke media yang saya buat ini. Selanjutnya itu tentunya dari media ini banyak sekali potensi manfaat yang bisa didapatkan ataupun yang bisa dirasakan oleh siswa-siswi. Potensi manfaat dari papan perkalian ini terutama untuk siswa-siswi kelas 3 SD dalam mempelajari matematika ataupun operasi perkalian itu adalah siswa-siswi kelas 3 itu kan dia dituntut untuk hafal tabel perkalian 1 sampai dengan 10. Dengan papan perkalian ini dia itu akan lebih mempermudah siswa dalam menghafal perkalian, sehingga mereka itu tidak merasa jenuh untuk menghafal. Kadang siswa-siswi itu ya itu kekurangannya, mereka mudah jenuh, apalagi terutama siswa-siswi kelas rendah. Itu kan daya fokusnya hanya sebentar ya. Jadi kalau harus menghafal yang banyak-banyak itu dia bakalan mudah nggak mau lah gitu. Karena dia ngerasa kalau itu tuh sulit. Jadi kalau dengan media itu tuh kita bisa membantu mungkin menarik daya tarik mereka juga buat lebih bisa fokus lebih lama untuk penghafalan ini. Terus juga dengan media ini juga banyak manfaatnya, itu membantu siswa lebih memahami konsep perkalian secara visual seperti yang saya jelaskan tadi. Juga yang dari 9 ke 18 ini jaraknya berapa, terus ke 27 jaraknya berapa. Dari sini kita bisa narik kesimpulan bagaimana caranya 9 kali 9 ini hasilnya bisa 81 seperti itu. Selanjutnya itu dengan berbasis media pembelajaran ini itu akan meningkatkan minat dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Dalam kata lain itu mereka akan antusias untuk menanggapi ketika guru itu memberikan mereka media pembelajaran yang sekiranya menarik menurut mereka. Karena kalau hanya penjelasan dari guru, kadang beberapa kita ngerasa ngantuk atau lain sebagainya karena hanya guru yang berpartisipasi. Tapi kalau dengan media pembelajaran kita juga bukan hanya berfokus pada teacher center tapi juga student center. Kita mencari mengajak siswa-siswi untuk berkolaborasi, untuk sama-sama mengajukan pendapatnya mengenai suatu perkalian tersebut. Bagaimana mereka menanggapi hal tersebut, terus juga kayak bagaimana cara mereka berani untuk berbicara, terus bagaimana cara mereka berani untuk menanggapi. Terus juga dengan media ini kita juga bisa meningkatkan mutu belajar siswa-siswi tersebut. Selanjutnya juga itu media ini juga bisa membantu siswa-siswi yang lambat dalam berhitung agar tetap bisa mengikuti pelajaran dengan bantuan visual, yaitu papan perkalian ini. Karena kan banyak siswa-siswi itu kadang yang lebih bisa dibilang bukan tertinggal tapi dia lambat dalam memahami sesuatu, sementara teman-teman yang lainnya itu lebih cepat daripada dia. Kita nggak mungkin dong sebagai guru menunggu satu siswa saja untuk bisa memahami materi ini sampai sangat-sangat paham dan membiarkan siswa lain terus-terus belajar hal yang sudah dia pahami gitu.
Karena juga kan di buku pembelajaran kita tuh punya target waktu yang harus kita capai dan juga pembelajaran apa saja yang harus kita capai. Jadi walaupun satu siswa ini nggak bisa, itu kita nggak bisa terus stuck di satu pembelajaran saja. Kita harus berpindah ke pembelajaran ataupun materi yang lainnya. Jadi cara kita menangani siswa-siswi yang lambat dalam perkalian ini, kita bisa menggunakan media ini. Ketika dia melakukan pembelajaran, mungkin rekan-rekan yang lainnya yang sudah paham, oh nggak perlu media lagi dong, kan udah hafal perkalian. Tapi untuk siswa-siswi yang belum hafal itu bisa kita bebaskan dia untuk menggunakan media ini agar dia juga tidak ketinggalan, agar dia juga bisa tetap memahami pembelajaran setelahnya. Mungkin saja dengan kita memberikan media ini, lambat laun dia juga bakalan paham tentang konsep-konsep perkalian itu dan mulai paham, dan lama-kelamaan dia nggak perlu lagi menggunakan media ini. Tapi mungkin dia perlu tahapan yang cukup lama dari rekan-rekan yang lainnya untuk memahami suatu pembelajaran tersebut. Jadi kita bisa menggunakan media ini untuk membantunya memahami pembelajaran tersebut. Selanjutnya juga media ini bisa mendorong pemahaman pola matematika seperti yang sudah saya jelaskan tadi juga, dan juga mendukung pembelajaran yang berdiferensiasi karena cocok untuk siswa dengan gaya belajar visual dan kinestetik. Kan seperti tadi untuk siswa-siswi yang butuh penjelasan terlebih dahulu, ini nih menjadi kekurangan dari media ini. Tapi kalau untuk siswa-siswi yang biasa belajar menggunakan visual ataupun kinestetik, dengan sedikit bimbingan dari guru, media pembelajaran ini sangat cocok untuk digunakan untuk siswa dengan model ataupun cara belajar yang seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai media pembelajaran yang saya buat, yaitu papan perkalian, yang mana papan perkalian ini seperti yang saya jelaskan tadi saya tujukan untuk anak kelas 3 SD. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.